Penjelajahan dan penjajahan Inggris di Indonesia. Gambaran singkat. Pada abad ke-17, Indonesia yang dikenal sebagai Kepulauan Hindia Timur menarik perhatian banyak bangsa Eropa karena kekayaan rempah-rempahnya. Salah satu negara Eropa yang tertarik untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan kekayaan ini adalah Inggris. Penjelajahan Inggris dimulai pada tahun 1600-an ketika perusahaan Hindia Timur Inggris atau East India Company mendirikan pos perdagangan pertama mereka di pulau-pulau Indonesia. Mereka memulai dengan menjalin hubungan dagang dengan para penguasa lokal, terutama di Sumatera dan Jawa. Dengan memanfaatkan posisi strategis mereka, Inggris berusaha untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai pada masa itu. Namun, persaingan dengan Belanda yang juga mengincar kekayaan rempah-rempah Indonesia membuat situasi semakin rumit. Belanda melalui perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC telah memiliki kekuasaan yang kuat di banyak bagian Indonesia. Bentrokan dan konflik antara Inggris dan Belanda sering terjadi dengan masing-masing pihak berusaha memperluas wilayah dan kekuasaannya. Salah satu peristiwa penting dalam penjelajahan Inggris di Indonesia adalah pertempuran di Pulau Java pada awal abad ke-19. Setelah melewati berbagai konflik dengan Belanda, Inggris akhirnya menguasai pulau tersebut selama beberapa tahun. Di bawah pemerintahan Inggris, sistem administrasi dan ekonomi mengalami beberapa perubahan, termasuk reformasi dalam pengelolaan tanah dan pajak. Namun, pemerintahan Inggris di Indonesia tidak bertahan lama. Setelah berakhirnya Perang Napoleon di Eropa, Inggris harus menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada Belanda sebagai bagian dari perjanjian internasional pada tahun 1816. Belanda kembali menguasai wilayah tersebut dan melanjutkan penguasaan mereka hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Penjelajahan dan penjajahan Inggris di Indonesia meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah bangsa ini. Walaupun tidak lama, periode ini memberikan pengaruh dalam perkembangan administrasi dan perdagangan yang menjadi bagian dari warisan sejarah Indonesia. Berikut ini adalah poin-poin penting yang dilakukan oleh Inggris dan dampaknya. Pendahuluan. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan penjajahan Belanda, yakni selama periode interregnum dari tahun 1811 hingga 1816. Meskipun singkat, Inggris meninggalkan pengaruh yang signifikan dalam sejarah Indonesia baik dalam aspek administrasi, sosial maupun budaya. Latar belakang. 1. Ketertarikan Inggris pada perdagangan rempah-rempah didorong oleh permintaan tinggi di Eropa serta potensi keuntungan ekonomi. 2. Persaingan dengan VOC yang telah mendominasi perdagangan di Asia Tenggara. 3. Pembentukan East India Company pada tahun 1600 sebagai respon terhadap dominasi perdagangan Belanda dan untuk mengeksplorasi peluang perdagangan di Asia. Awal kehadiran bangsa Inggris. Pada tahun 1602, East India Company mendirikan pos dagang pertama di Banten, Jawa Barat. Pada tahun 1604, Inggris mendirikan pos dagang di Ambon, namun kemudian diusir oleh VOC pada tahun 1605. Pada tahun 1684, EIC berhasil mendirikan pos dagang di Bengkulu, Sumatera, yang tetap menjadi pusat perdagangan Inggris di Indonesia. Rute perjalanan bangsa Inggris ke Indonesia. Berangkat dari London, Inggris menyeberangi Samudra Atlantik menuju Cape of Good Hope di Afrika Selatan. Setelah itu mereka melewati Selat Magellan di ujung selatan Amerika Selatan untuk memasuki Samudra Pasifik. Kemudian mereka singgah di Filipina sebelum melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Maluku atau lebih tepatnya di Ternate yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Persaingan dengan Belanda. Pada tahun 1619, VOC mendirikan Batavia sebagai pusat administrasi dan perdagangan di Hindia Belanda. Pada tahun 1623 terjadi Ambon Massacre, di mana VOC melakukan pembantaian terhadap pedagang Inggris di Ambon untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah. Akibat persaingan sengit ini, Inggris terpaksa fokus pada wilayah lain seperti India.
meninggalkan ambisi mereka di Indonesia. Periode Interregnum. 1. Belanda mengalami kelemahan akibat Perang Napoleonik dan kekalahan di Eropa. 2. Inggris di bawah pemerintahan kolonial mengambil alih kekuasaan di Hindia Belanda dari 1811 hingga 1816. 3. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai letnan gubernur pada tahun 1811 dan memainkan peran kunci dalam administrasi dan reformasi. Pemerintahan Raffles. 1. Memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent system yang menggantikan sistem tanam paksa yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. 2. Menghapuskan sistem kerja rodi yang diterapkan Belanda, mengganti dengan kebijakan yang lebih manusiawi. 3. Memfasilitasi penelitian ilmiah dan budaya, termasuk penemuan dan pemugaran Candi Borobudur pada tahun 1814 yang sebelumnya terlupakan. 4. Memperkenalkan beberapa tanaman ekspor baru seperti kopi dan kina yang berdampak pada ekonomi lokal. Kebijakan Raffles. 1. Melakukan reformasi pada sistem peradilan dan administrasi dengan menetapkan aturan yang lebih adil dan transparan. 2. Menghapuskan perbudakan yang masih ada di beberapa daerah sebagai bagian dari reformasi sosial. 3. Mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi monopoli dan mengatur tarif yang lebih fleksibel. 4. Menulis buku The History of Java yang memberikan dokumentasi penting tentang sejarah, budaya, dan masyarakat Jawa. Akhir pemerintahan Inggris. Pada tahun 1814, Konvensi London disepakati yang memutuskan pengembalian Hindia Belanda kepada Belanda. Pada tahun 1816, Inggris resmi menyerahkan kembali wilayah kekuasaan mereka kepada Belanda sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Traktat London pada tahun 1824 secara resmi membagi wilayah pengaruh antara Inggris dan Belanda di Asia Tenggara, mengatur batas-batas kolonial yang baru. Warisan dan dampak jangka panjang. 1. Pembaruan sistem administrasi dan hukum yang lebih modern memberikan dasar bagi reformasi di masa depan. 2. Pengaruh signifikan pada sistem hukum dan pendidikan yang diterapkan Belanda dan mengarah pada kemajuan di berbagai sektor. 3. Kontribusi penting pada studi sejarah dan arkeologi Indonesia melalui penemuan dan pemugaran situs-situs bersejarah. 4. Pengenalan tanaman ekspor baru yang membantu diversifikasi ekonomi lokal. Kesimpulan. 1. Meskipun masa penjajahan Inggris di Indonesia singkat, dampaknya cukup signifikan dalam berbagai aspek. 2. Pendekatan Inggris dalam pemerintahan dan reformasi administratif berbeda dengan Belanda dan memberikan kontribusi awal pada modernisasi Indonesia. 3. Warisan Inggris dalam administrasi dan reformasi sosial memberikan dasar yang penting untuk perkembangan Indonesia di masa mendatang.